Tarwat yang putus asa dan buntu pikirannya untuk segera melepas dari belenggu sang anak dan penderitaan di masa tua karena kelakuan dari Kasbari. Dia pun memutuskan untuk mengambil langkah besar dan nekat. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah tragis kali ini terjadi di Tegal, Jawa Tengah pada tahun 2022. Bercerita tentang seorang pria yang mengalami nasib tragis yang tewas dengan sebutir peluru yang bersarang di kepalanya. Tindakan bengis dan mengerikan ini ternyata ulah dari adik kandungnya sendiri yang ternyata diperintahkan oleh ayah mereka, yang mana sang ayah ternyata sudah tidak sabar atas kelakuan korban yang kerap berbuat onar dan menjadi beban keluarga. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Kasus yang mengakibatkan Kasbari dunia karena luka cukup serius di belakang kepala akhirnya terungkap dalam rilis kasus yang diadakan Satreskrim Polres Tegal. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Oh ya sobat, sebelum itu, aku punya sebuah informasi. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus dan juga murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Di Tegal, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Pedeslohor Adiwerna, ada seorang pria yang bernama Tarwat. Tarwat ini sudah menikah sejak usianya masih sangat belia, yaitu kurang lebih di usia 15 tahun. Namun mengenai identitas istrinya tidak diceritakan di media manapun. Tarwat dan istrinya di saat itu memutuskan untuk menikah di usia yang sangat muda dengan berharap kelak bisa membangun rumah tangga yang bahagia dan dianugerahi keturunan yang berbakti dan dapat mengangkat derajat mereka selaku orang tua. Hingga singkat cerita, ketika mereka akhirnya dianugerahi keturunan, diketahui ada 2 orang putra. Putra pertama mereka bernama Kasbari dan putra keduanya yang berbeda 6 tahun bernama Dirto. Tarwat dan istrinya yang sangat menyayangi kedua putra mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan keduanya. Entah pekerjaan apa yang sehari-hari digeluti oleh Tarwat, karena tidak dijelaskan detailnya di media, namun diketahui Tarwat bekerja jauh di Bogor, jauh dari tempat tinggal keluarganya. Dan dari pekerjaannya tersebut bisa dikatakan Tarwat dapat membuat keluarganya hidup dengan berkecukupan dan juga bahagia. Singkat cerita, upaya Tarwat yang berusaha selalu memenuhi kebutuhan putranya malah jadi disalahartikan oleh putranya, terutama oleh putra pertamanya yaitu Kasbari. Jauh dari harapan Tarwat yang menginginkan putranya kelak tumbuh menjadi putra yang baik, malah Tarwat mendapati kelakuan Kasbari yang sangat-sangat nakal dan membuatnya habis kesabaran. Pasalnya, di rumah Kasbari sering sekali merongrong. Tiap keinginannya harus langsung dipenuhi. Jadi benar-benar seperti anak manja. Dan apabila keinginannya tidak dipenuhi, Kasbari akan mengamuk dan merusak seisi rumah. Hingga tanpa terasa, usia Kasbari semakin tumbuh besar. Tarwat sang ayah yang mengira kelakuan nakal putranya tersebut karena faktor usia, lama-kelamaan mulai menyadari semakin dewasa, sikap anaknya ini tidak bisa dimaklumi, malah ternyata semakin membuat dia nakal dan menjadi-jadi. Kasbari di saat itu semakin berbuat onar. Pernah Kasbari cara diam-diam menjual motor keluarganya, sampai 3 unit motor yang dijual. Entah tujuannya untuk apa, tapi yang jelas dia pakai uangnya untuk bersenang-senang. Tidak hanya itu, Kasbari juga kerap berbuat kasar kepada ibunya. Kasbari yang jika keinginannya tidak dipenuhi, pernah sampai mencekik sang ibu. Selain itu, Kasbari juga kerap mengancam keluarganya dengan menggunakan golok. Sehingga mau tidak mau, keluarganya yang kerap diancam jadi harus menuruti keinginannya. Yang terkadang keinginannya tersebut sulit untuk diikuti karena keterbatasan ekonomi keluarga. Lalu sobat, rupanya Kasbari tidak hanya membuat onar di lingkungan keluarganya, tetapi melainkan juga di lingkungan tetangganya yang kerap membuat resah dan menjadi aib bagi keluarga.
Pernah Kasbari dilaporkan oleh tetangganya karena dia melakukan penganiayaan terhadap salah satu warga di sana. Dan atas kelakuan putra pertamanya tersebut benar-benar membuat Tarwat sebenarnya habis kesabaran. Namun Tarwat yang selalu mengingat bagaimanapun juga Kasbari adalah putranya selalu berusaha untuk sabar. Dia hanya bisa berdoa dan berusaha agar putra pertamanya itu kelak benar-benar akan berubah menjadi lebih baik. Salah satu usahanya untuk membuat Kasbari tidak terus-menerus meminta uang kepadanya adalah dengan cara membuat Kasbari punya penghasilan dari pekerjaannya sendiri. Sehingga Tarwat berusaha untuk memberikan modal kepada putra pertamanya tersebut untuk membangun usaha nasi goreng di Jakarta. Kasbari yang sudah diberikan modal, lalu mulanya berusaha menekuni usahanya. Dia mungkin sudah mulai berpikir, di umurnya yang dewasa sudah saatnya dia mencoba untuk mencari nafkah. Namun lama-kelamaan ternyata usahanya tersebut dijalani dengan bermalas-malasan yang membuat dia jadi tetap saja meminta lagi dan lagi uang dari keluarganya dengan cara yang kasar. Singkat cerita, hingga usia Kasbari menginjak 40 tahun, hidup Kasbari sama sekali tidak berubah jadi lebih baik. Dia tinggal di Jakarta untuk mengurusi usaha nasi gorengnya yang sebenarnya tidak pernah untung. Dan karena usahanya yang tidak pernah untung tersebut, Kasbari jadi tetap mengusik Tarwat, sang ayah. Jika ditanya mengenai keonarannya, jelas saja dia jadi semakin onar. Atas kelakuan Kasbari yang tidak berubah dan tidak pernah membiarkan hidup Tarwat menjadi tenang, Tarwat sang ayah benar-benar sudah tidak kuat lagi. Rasanya Tarwat sudah tidak bisa menahan diri untuk bersabar lebih lama. Dalam kekalutan emosinya, Tarwat yang putus asa dan buntu pikirannya untuk segera melepas dari belenggu sang anak dan penderitaan di masa tua karena kelakuan dari Kasbari. Dia pun memutuskan untuk mengambil langkah besar dan nekat. Tarwat di saat itu memutuskan ingin menghabisi nyawa Kasbari. Untuk melancarkan rencana kejinya tersebut, Tarwat pun meminta bantuan dari putra keduanya yaitu Dirto. Dia di saat itu menceritakan semuanya. Dia meminta Dirto untuk menghabisi nyawa Kasbari yang merupakan kakak kandung Dirto sendiri. Bisa dikatakan Dirto merupakan harapan satu-satunya keluarga. Karena untungnya Dirto tidak berkelakuan seperti Kasbari. Dirto sangat penurut, dia sangat baik, sangat sayang kepada kedua orang tuanya. Dia pun sama seperti Kasbari yang diberikan modal usaha oleh Tarwat. Dirto di saat itu diberikan modal untuk berjualan ketoprak di kota yang sama dengan Tarwat bekerja, yaitu di Bogor. Namun, berbeda dengan Kasbari, Dirto dapat mengelolanya dengan baik. Usaha ketopraknya sangat lancar, sehingga Dirto bisa dikatakan memiliki penghasilan sendiri tanpa perlu meminta-minta uang kepada orang tuanya, seperti yang dilakukan oleh sang kakak. Oleh karena itu, Tarwat jadi sangat mengandalkan Dirto, termasuk untuk membantunya menghabisi nyawa Kasbari. Dirto yang diminta untuk menghabisi nyawa kakak kandungnya sendiri, awalnya merasa kaget dan ragu di dalam benaknya. Dia tidak akan tega dan dia juga takut dengan ganjaran hukum yang akan menantinya nanti. Namun di sisi lain, Dirto paham bagaimana penderitaan orang tuanya. Selama Kasbari hidup, kedua orang tuanya selalu dihantui rasa tidak tenang. Dan Dirto yang dimintai tolong oleh ayah kandungnya sendiri tidak bisa menolak. Di saat itu Dirto sering mendengar curhat sang ayah tentang semua perbuatan kakaknya yang membuat Dirto juga mengerti dan merasa sedih. Sehingga akhirnya Dirto memantapkan hati. Dia setuju untuk membantu Tarwat dan menghabisi nyawa Kasbari, kakaknya. Singkat cerita, setelah Dirto setuju untuk membantu Tarwat menghabisi nyawa Kasbari, Tarwat pun kemudian memberikan uang sejumlah 6 juta rupiah kepada Dirto untuk menghabisi nyawa anaknya tersebut. Setelah membeli senapan angin tersebut, Dirto pun langsung menghubungi Kasbari untuk menanyakan keberadaannya yang bermaksud ingin bertemu. Dan ternyata Kasbari di saat itu tengah pulang ke rumah mereka di desa Pedeslohor, kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Entah karena alasan apa, Kasbari di saat itu pulang ke rumah, namun diketahui sudah 3 hari Kasbari pulang ke rumah orang tua mereka tersebut. Dirto yang mengetahui keberadaan kakaknya segera pulang ke rumah orang tua mereka menggunakan sepeda motornya tepat pada Selasa malam tanggal 30 Agustus tahun 2022 dengan tujuan menemui Kasbari dan segera melancarkan aksi keji yang sudah dia rencanakan atas perintah sang ayah. Lalu, tidak lama kemudian, sekitar pukul 11 malam, Dirto pun tiba di rumah orang tuanya. Di saat itu Dirto datang dan mencari Kasbari dan melihat Kasbari tengah sibuk dengan handphonenya. Sehingga Dirto pun menyampaikan salam dan langsung masuk ke rumah sambil membawa senapan angin di tangannya. Karena sebelumnya sudah menghubungi Kasbari ingin bertemu, Kasbari pun tidak terkejut dengan kedatangan adiknya. Saat itu di rumah hanya ada Kasbari sendirian dan entah di mana keberadaan sang ibu. Sementara ayahnya di saat itu masih berada di Bogor.
Dan atas kedatangan Dirto, Kasbari yang selama ini tidak memiliki masalah dengan adiknya tersebut, karena Dirto juga tidak pernah ingin terlibat pertengkaran dengan Kasbari, sebelumnya dia menyambut baik kedatangan Dirto dan bahkan dia tidak curiga sama sekali ketika melihat Dirto membawa senapan angin. Pikiran Kasbari di saat itu mungkin saja adiknya membawa senapan angin untuk sebuah urusan seperti ingin berburu atau berolahraga. Dirto yang di saat itu baru sampai memutuskan untuk tak langsung melancarkan aksinya. Dirto ingin menunggu sampai Kasbari lengah sehingga Kasbari nantinya tidak melawan dan aksinya jadi tepat sasaran. Sebagai saudara kandung yang cukup akrab, keduanya pun ngobrol dan saling menanyakan kabar. Di saat itu, Dirto bertanya, "Gimana kak, apa kabar?" Kurang lebih begitulah tanya ramah dari Dirto kepada Kasbari, yang langsung disahuti ramah juga oleh Kasbari. "Baik dek, kamu gimana?" Dan setelah itu, mereka pun terlibat dengan obrolan hangat yang sebenarnya hanya basa-basi saja. Di tengah obrolan hangat antara kakak beradik tersebut, Kasbari yang mengingat adiknya yang baru sampai belum disuguhkan minum, lantas menawarkannya untuk dibuatkan minuman. "Oh ya, kamu mau minum apa? Mau aku bikinin nggak? Kopi, teh, atau apa?" Namun Dirto yang di saat itu tidak ingin berlama-lama dalam situasi tersebut dan ingin segera melancarkan aksinya. Dia pun menolak dan dia meminta kakaknya untuk langsung istirahat saja. "Gak usah kak, nanti bisa aku ambil sendiri. Udah malam nih, mending kamu langsung tidur aja." Kurang lebih begitulah kata Dirto, yang membuat Kasbari di saat itu memutuskan untuk langsung masuk ke kamar. Di saat Kasbari berbalik badan menuju ke kamar, di saat itulah menurut Dirto adalah kesempatan yang tepat baginya. Sehingga Dirto di saat itu tiba-tiba mengangkat senapan anginnya dan dengan cepat menarik pelatuk yang sudah dikokang dan menembakkan peluru timah ke arah kepala sang kakak dari jarak dekat. Jarak mereka di saat itu hanya terpaut 3 meter. Dalam satu kali tembakan, peluru timah tersebut langsung dengan tepat mengenai kepala belakang Kasbari hingga cairan merah langsung menyembur deras karena peluru timah itu langsung bersarang di kepala Kasbari. Ketika Dirto melihat tembakannya tepat sasaran dan sang kakak sudah bersimbah cairan merah, di saat itulah Dirto panik. Dia segera melarikan diri. Dia berpikir nantinya tindakan kejinya bisa diketahui oleh warga. Kasbari di saat itu tidak sempat meminta tolong karena tembakan tersebut tepat di kepalanya dan membuat dia langsung jatuh tidak berdaya. Dirto yang berhasil melarikan diri, dia pergi ke wilayah kecamatan Paguyangan Brebes. Masih di saat yang sama, Kasbari yang menderita luka berat di kepalanya ternyata masih bisa bertahan. Dia langsung merangkak-rangkak mencari pertolongan kepada para tetangga di sekitarnya. Yang mana para tetangga sekitar yang di saat itu tengah berkumpul karena ada tahlilan juga dikejutkan dengan suara ledakan seperti pecahan lampu. Yang tidak lama setelah itu mendapati Kasbari keluar dengan luka yang parah di kepalanya. Seketika para tetangga itu pun berkumpul. Kemudian Kasbari berkata, Tolong saya ditembak sama Dirto." Para tetangga yang mendengar pernyataan tersebut pun terkejut lalu memastikan apakah Dirto yang dimaksud oleh Kasbari adalah adiknya. "Dirto siapa? Adikmu?" Dan di saat itu langsung dibenarkan oleh Kasbari dengan suara yang terenyuh-enyuh. "Iya, Dirto adikku." Kasbari yang mengalami luka berat pun kemudian segera dibawa oleh para tetangganya ke klinik Aisyah untuk mendapatkan pertolongan pertama. Namun karena rupanya luka Kasbari terlalu parah, Kasbari pun dirujuk ke Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Adiwerna, Tegal. Saat dia sampai di RSI PKU Muhammadiyah, Kasbari langsung dibawa ke bagian IGD untuk mendapatkan perawatan intensif. Namun sobat, ternyata takdir berkata lain. Tepat pada hari Rabu tanggal 30 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 4 dini hari, Kasbari yang tidak dapat bertahan dari luka beratnya akibat peluru timah yang bersarang di kepalanya, akhirnya dia pun tewas seketika. Setelah itu, jasad Kasbari langsung diotopsi. Di saat yang bersamaan, keluarganya belum mengetahui tentang kabar ini. Berdasarkan dari hasil otopsi disimpulkan bahwa Kasbari meregang nyawa akibat pendarahan di otak sebelah kanannya dan ditemukan proyektil timah di kepala Kasbari. Polisi pun langsung melakukan penyelidikan. Sebelumnya polisi mendengarkan kesaksian dari para tetangga dengan pernyataan Kasbari sendiri yang sebelumnya sempat mengatakan kalau pelakunya adalah adiknya sendiri, yaitu Dirto, yang kemudian polisi segera memburu Dirto. Kurang dari 24 jam, polisi melakukan pengejaran terhadap Dirto. Akhirnya, Dirto pun berhasil ditangkap saat dia bersembunyi di wilayah Kecamatan Paguyangan Brebes pada Rabu, tanggal 31 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 5 sore. Bersamaan dengan ditangkapnya Dirto, polisi pun berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu pucuk senapan angin serta 4 butir peluru timah.
Dari barang bukti tersebut, polisi juga melakukan pemeriksaan, di mana peluru timah tersebut yang bersarang di kepala Kasbari sama dengan jenis peluru timah pada senapan angin di tangan Dirto. Dan jumlahnya juga sesuai, di mana seharusnya ada 5 butir, namun hanya tersisa 4 dan 1 butirnya lagi bersarang di kepala Kasbari. Barang bukti tersebut pun memperkuat dugaan terhadap pelaku. Dirto yang ditangkap kemudian diamankan untuk dimintai keterangan. Dirto yang menyesal sudah menghabisi nyawa kakak kandungnya sendiri, mengakui segala perbuatannya sambil menangis. Dirto juga mengaku bahwa dia melakukan tindakan keji itu karena diperintahkan oleh ayah mereka. Dari keterangan Dirto, polisi kemudian juga langsung menangkap pelaku lainnya yang merupakan otak dari semua ini, yaitu ayah mereka, Tarwat. Kepada polisi, Tarwat menyampaikan perasaan sedihnya karena sudah tidak memiliki kesabaran lagi menghadapi putra pertamanya, yaitu korban, yang mana menurutnya korban atau Kasbari adalah beban bagi keluarganya. Selama hidupnya, putra pertamanya tersebut selalu berbuat onar dan menyusahkan mereka. Hingga akhirnya dia tidak kuat dan tidak bisa sabar lagi dengan kelakuan putra pertamanya. Hingga dia yang gelap mata meminta putra keduanya yaitu Dirto untuk menghabisi saja nyawa kakak kandungnya tersebut. Dan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, keduanya alias ayah dan anak tersebut dinyatakan bersalah dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus yang menewaskan Kasbari. Keduanya dijerat dengan pasal penghilangan nyawa yang berencana, pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP jungto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau justru penjara seumur hidup atau minimal penjara 20 tahun. Namun sementara itu, jasad Kasbari yang telah selesai diotopsi kemudian dipulangkan. Secara layak dia dimakamkan di TPU setempat. Kepergian Kasbari sendiri membuat masyarakat sangat geger. Mereka merasa ngeri dan tidak percaya karena pelakunya adalah keluarga mereka sendiri, yaitu ayah dan adiknya. Namun di sisi lain, mereka juga mengerti kenapa ayah dan adiknya sampai tega melakukan tindakan keji tersebut yang merenggut nyawa Kasbari. Karena warga di sana mengenal Kasbari sebagai seorang pria yang selama ini dinilai suka membuat onar dan merupakan beban bagi keluarga. Itu dia sobat, kisah dari Kasbari yang harus berakhir di tangan ayah dan adiknya karena kelakuannya yang tidak berubah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?